Halo semuanya, kenalin aku Nima dari Risma Putri, nomor absen 26 dari kelas 11 4. Nah, di video yang aku buat kali ini, aku bakal ngejelasin proses penyelesaian dari soal-soal materi fungsi matematika wajib kelas 11. Tapi sebelum itu, aku bakal nyampein beberapa materi utama yang bakal ada di soal-soal yang aku jelasin nanti. Yaitu ada operasi aljabar dua fungsi, domain fungsi, komposisi fungsi, dan yang terakhir itu fungsi inverse. Tonton sampai habis ya videonya. Oke, jadi di sini ada soal diketahui fungsi f memetakan r ke r dan g memetakan r ke r dirumuskan dengan fx sama dengan x dikurang 2 per x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 dan gx sama dengan akar 2x ditambah 5. Tentukan daerah asal fx dan gx, daerah asal f dikali gx, dan daerah asal f per gx. Jadi untuk langkah pertamanya itu kita menuliskan yang diketahui dulu. Dari soal tadi yang diketahui itu adalah fx dan gx-nya. Fx-nya itu x dikurang 2 per x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Lalu gx-nya itu adalah akar 2x ditambah 5. Nah, lalu kita menuliskan ditanyanya dulu. Yang ditanya tadi ada 4, yaitu domain dari fungsi f. Domain itu adalah daerah asal. Lalu ada dg atau domain fungsi gx, lalu ada d f kali g, dan yang terakhir d f per g. Lalu baru kita bisa menjawab soal yang tadi ya. Kita jawab dulu dari soal yang pertama, yaitu df-nya. Nah, di sini ada fungsi fx ya. Diketahui x dikurang 2 per x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Nah, untuk menjawab soal domain seperti ini, kita tuh harus mengetahui syarat-syarat dari domain. Yang pertama itu, kalau misalnya bentuknya fungsi linear, fungsi kuadrat, seperti y sama dengan 2x ditambah 1, y sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5, itu syaratnya adalah seluruh elemen real. Lalu kalau bentuknya akar seperti ini, itu syaratnya adalah lebih dari sama dengan 0. Lalu kalau misalnya bentuknya pecahan seperti ini, di mana ada pembilang dan penyebut, itu syarat dari penyebutnya ini itu adalah sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ya, maaf. Nah, lalu kita buat dulu pembuat nolnya ya. Karena di sini bentuknya pecahan ya. Di sini ada namanya fungsi linear ya, yang dimana syaratnya adalah seluruh elemen real. Kalau ada penyebutnya, karena dia penyebut, ya dia tuh tidak sama dengan 0. Tapi dia juga termasuk ke fungsi linear, dimana fungsi linear itu syaratnya adalah seluruh elemen real. Lalu di sini ada pembuat 0 ya. Kita buat dulu pembuat nolnya. Kita jadikan sama dengan biasa dulu agar lebih mudah. Kita di sini pakai karena di fungsi kuadrat bisa pakai rumus ABC, pemfaktoran dan kuadrat sempurna. Di sini kita pakai pemfaktorannya. Itu dikali sama dengan min 4 atau C-nya ini, lalu ditambah itu sama dengan 3 atau B-nya ini. Nah, kita cari ya yang dimana dikali itu biar bisa hasilnya itu min 4, dan ditambah itu biar bisa hasilnya 3. Ada yaitu 4 dikurang 1 itu 3, atau 4 ditambah min 1 itu 3 ya. Terus 4 dikali min 1 itu adalah min 4. Nah, lalu hasil dari x-nya adalah x sama dengan min 4, jadi dia tuh pindah ruas ya. Lalu x itu hasilnya ini min 1, itu hasilnya adalah 1 karena awalnya dari min, dia pindah ruas ke sini jadinya 1 ya. Nah, di sini baru kita bisa tulis syarat dari domainnya tadi, yaitu tidak sama dengan min 4 atau tidak sama dengan 1. Ini tanda atau ya. Jadi domain atau daerah asalnya itu bisa dituliskan dengan x sedemikian sehingga x tidak sama dengan min 4, x tidak sama dengan 1, x elemen real. Nah, lalu kita lanjut ke soal yang kedua atau nomor 2 ya. Jadi sini itu ditanyain dg-nya. Dg-nya fungsi gx itu bentuknya akar ya, dimana fungsi akar tadi itu adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, kita buat pembuat nolnya dulu, yaitu pembuat nolnya dulu ya.
2x plus 5 sama dengan 0. Kita buat 0 buat sama dengan dulu seperti biasa ya, agak lebih mudah. Lalu ini 2x sama dengan, lalu ini 2x, lalu ini ada 2x plus 5 ya, dia pindah ruas ya, jadinya min 5. Lalu x nya ini kan 2 ya, karena dia dikali jadinya dipindah ruas, jadi dibagi ya, ini 5 nya tadi ditambah jadi pindah ruas, jadinya dia negatif ya. Lalu setelah dapat nilainya, kita masukkan syaratnya tadi, yaitu lebih dari sama dengan. Jadi x lebih dari sama dengan min 5 per 2, dimana dapat dg nya itulah x, sedemikian sehingga x lebih dari min 5 per 2, x elemen real. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya, agak sedikit panjang ini memang ya. Lalu di sini ada pertanyaan selanjutnya ya, masih di soal yang sama, yaitu df dikali g. Nah, df dikali g ini akan membentuk irisan ya, df irisan dg. Jadi kita tuh nggak perlu mencari lagi domainnya, melainkan kita hanya menggunakan tadi domain dari df yang sudah kita dapat tadi dengan domain dari gx yang sudah kita dapat tadi ya. Tinggal kita masukkan ke sini ya, x sedemikian sehingga x tidak sama dengan min 4, x tidak sama dengan 1, lalu x elemen real, irisan x sedemikian sehingga x lebih dari sama dengan min 5 per 2, x elemen real. Nah, di sini saya pakainya tuh titik uji supaya jadi tahu dia tuh daerahnya tuh yang mana aja gitu. Nah, di sini titik uji yang saya pakai ya. Yang pertama, ini ada titik uji dari domain f ya, fx, dimana ini min 4. Nah, ini bulatannya ya, bulatannya itu tidak penuh karena dia tuh tidak termasuk ya, karena tadi tuh dia itu tidak sama dengan 0. Lalu di sini juga ada 1, dimana dia tuh bulatannya juga tidak penuh karena dia tidak termasuk. Lanjut ya, di sini ada titik uji kedua, yaitu titik uji yang ini tadi, dg tadi ya. Nah, di sini kita taruh seperti biasa min 4-nya, baru saya taruh di sini min 5 per 2. Lalu saya titik uji antara di sebelah sini ya sama sebelah sini itu. Jadi daerah hasil itu bakal kemana? Bakal ke daerah yang positif atau ke arah yang angkanya tuh positif, atau ke arah yang sini dimana angkanya tuh negatif ya. Nah, di sini pakai titik ujinya bebas ya, boleh ambil yang mana aja asalkan dia tuh berada di antara min 5 per 2 ya pokoknya. Nah, min 5 per 2 ini kalau kita bagi itu hasilnya adalah min 2,5 ya. Lalu di sini saya pakai titik uji yang 0 dulu ya. Nah, 0 dimana tadi ya, yang fungsi gx itu adalah 2x ditambah 5 itu sama dengan 0. Nah, kita pakai titik uji 0 nya ini tadi ya, 0 atau 2 tadi ya, 2x plus 5, karena tadi kita pakai misal tuh x sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 5 sama dengan 5. Nah, 5 ini itu adalah angka positif ya. Lalu berarti kalau positif berarti dia ini termasuk ke daerah hasilnya ya. Nah, untuk memastikan lebih pasti lagi, kalau yang daerah sini itu dia itu mungkin negatif atau positif tuh, biar lebih pasti ya, kita pakai titik uji lagi ya, yaitu di sini saya pakai titik ujinya yaitu min 4 ya. Jadi x nya tuh diganti dengan min 4, 2 dikali min 4 ditambah 5 sama dengan min 8 tambah 5, itu hasilnya adalah min 3. Jadi dia itu hasilnya negatif, dimana dia termasuk ya, dia termasuk. Nah, jadi titik ujinya itu dia berarti kayak gini ya, berarti ini ya, ini daerahnya yang diarsir ini ya, yang diarsir ini adalah daerah hasilnya ya, atau positifnya. Nah,
Ini daerah hasil karena nilainya itu positif, sedangkan di sini tuh negatif. Di sini tuh positif ya. Nah, lanjut ya. Jadi bisa ditentukan ya kalau hasil dari DF kali G itu adalah X, sedemikian sehingga X tidak sama dengan 1, lalu X lebih dari sama dengan min 5/2 ya. X elemen real ya, di sini kita pakai titik uji ya. Nah, kalau bulatan penuh ini dia tuh termasuk artinya ya, karena dia lebih dari sama dengan, jadi dia termasuk juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu DF per G. Nah, DF per G ini dia tuh sama seperti tadi ya, irisan DF irisan DG. Lalu ada irisan lagi, yaitu X memetakan sedemikian sehingga GX tidak sama dengan 0. Nah, untuk tadi kita masukkan lagi ya DF-nya, terus DG-nya masukkan. Baru untuk mencari ini bisa pakai cara yang ini ya. Itu 2x plus 5 atau ditambah 5 ya, tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita pindah ruas ya, dapat hasilnya tuh x tidak sama dengan min 5/2. Nah, kita masukkan x sedemikian sehingga x tidak sama dengan min 5/2 x elemen real. Nah, di sini kita pakai titik uji lagi ya. Di sini titik ujinya ya tadi, karena dia tuh tidak sama dengan min 5/2, jadinya yang min 5/2 ini bulatannya berubah dari awalnya penuh seperti ini, jadi awalnya tuh dia jadi kosong gini karena dia tidak termasuk. Nah, di sini tetap ya daerah hasilnya tuh di sini tetap dia daerah hasilnya tetap di situ ya, karena di sini positif ya. Nah, itu jadi yang termasuk itu hanya lebih dari min 5/2 ya di sini, sama satu ini nggak termasuk dia. Jadi setelah satu ini baru termasuk. Nah, karena dia positif, terus di situ negatif dia. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini itu soal tentang operasi aljabar dua fungsi ya, sama ada sedikit tentang substitusi ya, nilai x. Nah, jadi diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 5, dan f ditambah gx sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 3. Lalu pertanyaannya adalah tentukan gx, f2, dan f dikurang gx, dan f dikali gx. Lalu untuk langkah pertamanya itu kita sama seperti tadi ya, tulis diketahuinya dulu. Di soal itu diketahui fx dan f ditambah g-nya. Lalu setelah itu kita tulis ditanyanya. Di sini ada 4 pertanyaan ya di dalam satu soal itu tadi, yaitu gx, f2, f dikurang gx, dan f dikali gx. Lalu baru kita bisa jawab soalnya. Yang di sini itu ditanya adalah gx-nya. Nah, karena tadi fx dan f plus g-nya sudah, f ditambah g-nya sudah diketahui, jadi kita bisa mulai mencari gx-nya ini menggunakan ini ya, operasi dua aljabar fungsi ini. F ditambah g, x sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 3. Nah, di sini kalau kita kali masuk seperti ini ya, kalau masuk seperti ini, hasilnya itu akan membentuk seperti ini ya, yaitu fx ditambah gx ya. Itu 2x kuadrat dikurang x ditambah 3. Nah, terus karena tadi itu fx-nya sudah diketahui, yaitu x kuadrat ditambah 2x tambah 5. Jadi kita tinggal masukin aja ya, atau substitusi aja di sini. Nah, yang ditanya itu adalah ini ya, gx-nya. Kita cari nilai gx-nya itu berapa ya. Kita masukkan ya. Lalu kita pindahkan ruas dari nilai fx-nya tadi ya. Nah, di sini jadi tinggal di ruas ini tuh hanya tinggal gx aja. Pindah ruas. Nah, untuk lebih mudah memastikan apakah dia itu termasuk ke angka yang positif atau negatif, kita pakai kurung ya, pakai kurung, baru kita taruh min di sini atau dikurang gitu ya. Nah, di sini 2x kuadrat
lalu kita kali masukkan ya. Ini di sini jadinya min x kuadrat min 2x min 5. Nah, tinggal kita hitung ya, lalu kita jadikan satu yang kuadrat dengan xx ya, dan angka biasa, baru ketemu hasilnya itu adalah x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ada soal ya, kalau ditanya f jika diketahui x nya itu sama dengan 2, berapa gitu hasilnya. Nah, karena fx nya tadi sudah diketahui, berarti gampang nih, tinggal kita substitusi aja x sama dengan 2 nya tuh ke x ini, ya, ke x ini, tinggal kita masukin aja ya. Jadi f 2 itu sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 5. Nah, 2 kuadrat 4 ditambah 4 tambah 5, itu hasilnya adalah 13. Oke, ya gampang ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga ya, yaitu f dikurang gx. Nah, kalau f dikurang gx ini ya, kalau kita kali seperti tadi ya, hasilnya itu bakal jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Baru karena tadi itu fx-nya sudah diketahui ya, sudah diketahui tadi di soal, sama gx-nya sudah kita cari, ini dia ya, sudah kita cari. Tinggal kita masukin atau substitusi aja. Nah, sama seperti tadi, supaya memudahkan, kita pakai kurung dulu ya, baru kita taruh di kurang ini, kita kali masuk ya, di sini. Nah, kali masuk, baru habis itu jadi hasilnya adalah min x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 karena min ya. Baru kita samain ya, yang kuadrat terus xx sama angka biasa, hasilnya terdapat 5x ditambah 7 ya. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 4 itu adalah f dikali gx, dimana kalau kita masukkan ya tadi nilai fx yang sudah diketahui dan gx yang sudah kita dapat, kita masukkan, tinggal dikali aja. Kita kali aja satu-satu pakai cara pelangi ya. Sini kali sini dikali sini lagi, jadi x kuadrat dikali x kuadrat dikali min 3x, x kuadrat dikali min 2 gitu ya. Terus yang 2x juga sama dikali sama x kuadrat dikali sama min 3x dikali sama min 2, terus yang plus 5 ini juga dikali dengan x kuadrat, terus dikali dengan min 3x, lalu dikali dengan min 2 ya, dikali sampai ketemu kayak gini ya, kayak gini. Nah, kalau misalnya tadi ya x kuadrat dikali dengan x kuadrat, nah ini dia tuh pakai eksponen ya, dimana hasilnya tuh bakal jadi x pangkat 2 ditambah 2. Nah, hasilnya adalah x pangkat 4 ya. Nah, seperti itu ya kalau dikali itu. Nah, ketemu hasilnya seperti ini ya. Baru habis itu setelah ketemu kita samakan ya, pangkat 4, pangkat 3 ya, kita samakan ya supaya lebih gampang. Baru ketemu hasilnya adalah x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 19x dikurang 10 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya, yaitu soal nomor 3. Pertanyaannya adalah diketahui fx sama dengan x dikurang 8, gx sama dengan x kuadrat dikurang 1, dan hx sama dengan x ditambah 4. Lalu ditanya, tentukan A jika f komposisi G, A sama dengan G komposisi HA. Nah, di sini sudah diketahui ya di soal ya, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu ada fx dan g, fx, gx, dan hx. Lalu yang ditanya itu adalah nilai dari A. Nah, nilai dari A, lalu juga tadi sudah diketahui ya, komposisinya itu seperti ini bentuknya, supaya kita bisa lebih gampang untuk mencari nilai dari A-nya ini. Nah, tinggal kita masukin saja ya nilai dari GA-nya ya. Ini adalah x kuadrat min 1 ya, jadi itu sama dengan
ini sama juga dengan fx ya. Fa tuh sama dengan fx juga. Oke, ya. Kita masukkannya tadi, nilai dari GA-nya adalah X, itu adalah A kuadrat ya, maaf ya, A kuadrat dikurang 1, terus G-nya itu adalah nilai H-nya itu adalah A ditambah 4, jadi ini sama dengan H. Ya, sama aja, A ditambah 4. Lalu setelah kita dapat ini ya, nilai seperti ini, kita bakal masukin fungsi f itu ke dalam, jadi nilai x di dalam fungsi f ini bakal dimasukin ke sini ya. A kuadrat min dikurang 1 ya, maksudnya dikurang 1 maksudnya. Dikurang 1 ya. Terus kita masukkan ya. Jadi nilai f itu adalah x dikurang 8. Kita masukkan ya nilai x nya saja, min 8 tidak akan berubah ya. Jadi itu A kuadrat dikurang 1 dikurang 8 sama juga ya. Kita masukkan nilai x dari gx nya ya, itu A ditambah 4 kuadrat dikurang 1. Kita masukkan. Nah, untuk mencari yang seperti ini ya, yang nilainya tuh kayak kuadrat ini, kita bisa pakai cara pelangi ya, kayak gini ya. Kali masuk sehingga dapatnya itu A kuadrat ditambah 8 ditambah 16 ya. Satu-satu kalinya, ini kali ini dikali ini juga ya. Lanjut ya. Habis itu next. Nah, setelah kita dapat ya, kita dapat hasilnya itu adalah A kuadrat dikurang 9, A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 8A ditambah 15. Nah, terus kita jadikan dia sama dengan 0 ya. Untuk lebih mudahkan, kita taruh negatif dikurang atau negatif di sini ya, tanda negatif. Lalu kita kurung supaya kita tahu tandanya dia tuh bakal seperti apa ya. Nah, setelah itu kita dapat ya A kuadrat dikurang 9 dikurang A kuadrat dikurang 8x dikurang 15 sama dengan 0. Lalu setelah itu ya, karena dia ini itu positif dengan negatif, maka A kuadrat ini akan hilang ya. Jadi kayak misalnya tuh A kuadrat dikurang A kuadrat gitu ya, karena di sini positif dan ini negatif, jadi 1 dikurang 1 itu berapa? 0 ya. Jadi dia udah habis ya. Lalu kita satukan ya, min 8x min 9 lalu min 15, dapatnya min 8a dikurang 24. Nah, min 24 ini akan pindah ruas ya, menjadi di sini di tempat 0 tadi ya, jadinya min 8a sama dengan 24. Lalu A nya itu sama dengan 24 dibagi min 8 karena pindah ruas ya. Jadi kalau khusus untuk perkalian dan pembagian itu, dia tandanya tuh tidak akan berubah, jadi dia bakal tetap negatif, positif. Sedangkan kalau misalnya penjumlahan terus pengurangan, dia bakal berubah ya tandanya. Lalu A nya dapat itu adalah A sama dengan min 3 ya. Jadi dapat A nya itu sama dengan min 3 ya. Oke, lalu soal selanjutnya ya, yaitu soal nomor 4. Ini masih sama ya, fungsi komposisi ya. Jadi soalnya itu adalah diketahui fungsi f memetakan r ke r dan g memetakan r ke r dan h memetakan r ke r dengan fx sama dengan 2x dikurang 3, gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 1, dan hx sama dengan 4 per x ditambah 1. Tentukan g komposisi f, x, dan h komposisi g, komposisi fx. Lalu seperti biasa kita buat dulu yang diketahui. Di soal tadi diketahui itu adalah fx, gx, dan hx ya. Lalu kita buat yang ditanya. Ada tadi 2 pertanyaan ya. Ada 2 fungsi komposisi ya. Di sini dia 3 ya, 3 komposisinya ya. Lalu kita bisa jawab ya dari soal nomor 1 dulu ya, yaitu G komposisi F X. Dan di sini jadinya seperti ini ya. Lalu kita masukkan nilai Fx nya, yaitu adalah 2x dikurang 3. Masukkan ya, 2x dikurang 3
Sama juga kita masukkan fungsi f-nya tadi ya, yaitu 2x dikurang 3, cuman nilai x-nya diganti dengan 2x dikurang 3 lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Kita ganti nilai x-nya saja ya. Lalu lanjut ya. Setelah itu kita bisa dapat ya, kita kali masuk nih. So, dapatnya itu adalah 4x dikurang 6 dikurang 3, sehingga menghasilkan 4x dikurang 9 ya. Baru habis itu kita masukkan fungsi dari fungsi atau nilai dari gx-nya, yaitu 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 1. Nah, kita masukkan ya tadi ya, nilai x-nya saja ya, ingat x-nya saja. Nah, kalau ketemu kuadrat seperti ini, bisa pakai dengan cara pelangi ya, pelangi. Jadi 4x itu dikali 4x dikali min 9, lalu min 9 dikali 4x, dan min 9 dikali min 9, sehingga menghasilkan 16x kuadrat dikurang 72x ditambah 81. Nah, setelah dapat ya, setelah bakal seperti ini ya, seperti hasilnya. Tinggal kita kali masuk juga sama kayak tadi ya, kali masuk satu-satu. Ini juga ya, dapat hasilnya seperti ini. Baru kita jadikan 1 kuadrat, baru x sama x kita jadikan 1, baru angka biasa ini kita jadikan 1 ya. Hasilnya itu ketemu 32x kuadrat dikurang 160x ditambah 197 ya. Jadi gitu ya. Lalu lanjut ya ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini itu pertanyaannya adalah f komposisi G komposisi fx. Nah, kita buat ya, jadinya seperti ini ya. Kita masukkan juga fx-nya itu adalah 2x dikurang 3 ya tadi. Baru kita masukkan lagi nilai g-nya. Ingat hanya x-nya yang diganti ya. Diganti menggunakan 2x dikurang 3 ini ya. Diganti. Nah, seperti tadi kalau ketemu yang namanya kuadrat, bisa pakai cara pelangi ya, biar lebih mudah dimengerti. Ya, kali masuk ini sama ini ya. Sehingga hasil akhirnya tuh dapat 4x kuadrat dikurang 12x ditambah dengan 9 ya. Dapat ya. Baru kita kali masuk lagi ya. Kali masuk, baru dapat hasilnya segini ya, 8x kuadrat dikurang 24x tambah 18 dikurang 8x ditambah 12 dikurang 1. Nah, baru kita samakan ya, x sama x, terus angka biasa sama angka biasa, dapat ini ya, 8x kuadrat dikurang 32x ditambah 29. Nah, setelah dapat, kita masukin ya nilai dari h-nya tadi ya. Nilai dari h-nya itu adalah 4 per x ditambah 1. Kita masukkan x-nya ya, hanya x-nya diganti ya. Jadi 4 ini ya. Ini karena dia itu adalah penjumlahan, jadi dia tuh tidak usah dikali masuk ya, karena dia penjumlahan ya. Nah, dapat ini segini ya hasil akhirnya. Nah, karena segini ya, terus kita tambah 29 tambah 1 jadi 30. Nah, karena 30 ini dia tuh nggak bisa dibagi 4, sedangkan 8 sama 32 itu bisa. Jadinya kita bagi 2 aja ya, sama-sama dibagi 2 yang sederhana aja ya. Dapat hasilnya akhirnya tuh adalah 2 per 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 15 ya, gitu. Oke, lanjut biar makin paham ya, kita ke soal nomor 5. Ini udah bukan komposisi fungsi lagi, tapi udah ke fungsi inverse ya. Jadi soalnya itu adalah diketahui fungsi f mematakan r ke r ditentukan oleh fx sama dengan 2 per 3 dikali 4x dikurang 5, tentukan f inverse x-nya. Jadi tadi diketahui ya, fx 2 per 3 4x dikurang 5. Nah, diketahui, ditanya itu f inverse-nya ya, f inverse ditanyanya ya. Jadi kalau ditanya soal inverse gitu ya, kita harus yang paling pertama ya, kita harus tahu
Kalau inverse itu tujuannya adalah mencari X sama dengan ya. Tujuannya tuh X sama dengan. Jadi ingat, jangan jadikan Y sama dengan seperti ini, tapi X sama dengan ya. Ingat, X sama dengan ya aturannya. Pertama. Lalu, tadi ya, fx-nya 2/3 4x kurang 5. Fx ini ya, sama dengan Y ya dia. Jadi, kalau misalnya mau ditulis fx juga boleh, Y juga boleh ya, karena dia sama. Tapi biar lebih gampang kita tulis Y aja. Nah, Y kita ganti dengan Y ya, karena dia sama. Terus ini kita kali masuk ya. Nah, di sini yang dikali masuk itu hanya pembilangnya saja, karena di sini penyebutnya itu 1 ya. Penyebutnya itu 1. Jadi hanya pembilangnya yang dikali ini. Kali masuk ya. Ini karena kali 1 ya. Ini nah. Jadi pembilangnya itu nilainya akan berubah ya. Jadi 8 sama min 10 ya. Sedangkan penyebutnya itu akan tetap sama, yaitu 3. Nah, karena di sini ada penjumlahan, jadinya tuh dia tidak boleh dijadikan 1 ya. Harus dipisah-pisah gitu ya. Pecahannya harus dipisah-pisah. Nah, setelah itu ya. Nah, setelah jadi seperti ini ya, kita pindahin min 10/3-nya. Kita pindahin ke ruas ini. Jadi ditambah, karena sebelumnya itu adalah dikurang, ditambah 10/3. Jadi Y ditambah 10/3 itu sama dengan 8/3x ya. Lalu angka 3 ini juga akan pindah ruas ke sana menjadi dikali, karena sebelumnya dia tuh dibagi ya. Jadi dia tuh bakal dikali ya. Nah, seperti ini dia bakal kali masuk ya. Ini nggak ikut ya, karena penyebutnya itu cuma 1 ya. Hasilnya itu adalah 3Y ditambah 30/3 ya. Itu hasilnya ya, gitu. Dan dia juga tuh nggak bisa untuk dijumlahkan ya, karena ada ini nilai Y di sini, ada Y di sini, jadi nggak bisa ditambahin ya. Jadi cuma bisa diginiin aja. Nah, kalau saya itu dia dibagi dulu, karena 30 dibagi 3 itu adalah 10 ya, lebih mudah ya, biar tidak menjadi pecahan seperti ini, jadi susah dia ya. Kita ubah ya, kita bagi aja, dibagi 3 ya, itu hasilnya adalah 10 ya. 10, baru nanti 8 ini itu akan pindah ruas ya, pindah ruas ke sini ya. Jadi dia pindah ruas ke sini ya, menjadi dibagi karena sebelum dikali. Nah, dapat deh, karena tadi tujuan kita awalnya apa, yaitu mencari X sama dengan ya, mencari X sama dengan. Nah, tujuan kita ini sudah terpenuhi ya, yaitu mencari X sama dengan. Lalu kita sudah kan, kalau kita tuh sudah menemukan X sama dengan, berarti tujuan kita untuk mencapai inverse itu sudah bisa dicapai lah ya. Tinggal kita gini ya, ganti nilai Y ini dengan F ya. Jadi F inverse X sama dengan 3X ditambah 10/8. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 6. Masih sama ya, fungsi inverse. Biar lebih paham lagi sama yang namanya fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu maksudnya adalah kebalikannya ya, kebalikannya. Nah, soal selanjutnya itu adalah diketahui fungsi f memetakan r ke r. Ditentukan oleh fx sama dengan 2x ditambah 5 pada 3x dikurang 4. Tentukan f inverse x-nya. Nah, seperti biasa ketulis diketahui ya. Tadi diketahui fungsi fx-nya adalah segini ya. Lalu kita ditanyanya fungsi inverse ya. Nah, ini nah ini ya, kita jadikan Y sama dengan lagi. Ingat ya, tujuan kita itu adalah X sama dengan ya, X sama dengan. Nah, ini adalah tujuan utama kita, mencarikannya X sama dengan. Tadi kita ubah jadi Y karena dia sama ya. Baru 3x min 3 ini kita naikkan ke atas, kita naikkan ke atas atau pindah ruas setelahnya. Pindah ruas, jadi dia tuh bakal dikali ya.
dikali bentuknya seperti ini, lalu dia bakal kali masuk ya, dan bentuknya bakal seperti ini ya. Baru kita jadikan satu. Ini kan ada X, ini juga ada X, jadi kita jadikan satu ya. Jadi 2-nya bakal pindah ke sini, sedangkan 4Y-nya akan pindah ke ruas itu ya. Jadikan satu ya. Terus nah setelah kita jadikan satu dia ya, jadikan satu, baru kita buat bentuk seperti ini ya, berbentuk seperti ini, sehingga kalau misalnya tuh kita kali masuk tuh dia hasilnya akan menjadi seperti ini juga gitu. Nih X dikali 3Y itu 3XY, lalu 3 dikali X dikali min 2 itu min 2X gitu ya, sama dengan 4Y plus 5 ya. Baru setelah ini kan dikali ya, baru dia pindah ruas ke sini, pindah ruas ke sini, dia jadinya ya, jadi dibagi 4Y ditambah 5 per 3Y dikurang 2 ya. Ini hasil akhirnya ya, karena tujuan utama kita itu adalah tadi itu X sama dengan ya. Jadi sudah tercapai tujuan akhir kita, yaitu X sama dengan. Baru kita jadikan dia inverse dengan mengubah Y tadi menjadi X ya, menjadi X nih ya, menjadi X ya. Jadi L inverse X sama dengan 4X ditambah 5 per 3X dikurang 2. Nah, itu hasil akhirnya ya.